Sahabat DKB, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal berupa renungan firman Allah yang memandu, yang menuntun kehidupan kita. Bersama saya, Pendeta Arnian Sudarosa, Pendeta GKI Kepaduri yang mendapat tugas khusus dari GKI untuk melayani di Yayasan Komunikasi Bersama YKB. Dan pada hari ini, renungan kita pada hari Rabu 1 Juni 2022 dilandaskan pada Lukas 9 ayat 18-27 dengan topik atau tema passion, bukan fashion. Dan yang jadi pusat permenungan kita adalah Lukas pasal 9 ayat 23. Saya bacakan untuk kita, dengarkanlah firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sahabat, Kosuke Koyama, seorang teolog asal Jepang, menulis buku dengan judul Tidak Ada Gagang pada Salib. Secara sederhana, ia mau menegaskan bahwa salib itu harus dipikul, bukan ditenteng seperti rantang makanan atau tas koper yang elok, apalagi berisi uang yang banyak. Setelah melihat mujizat yang sudah dilakukannya dan setelah para murid menerima kuasa dari Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat mendasar, yang fundamental kepada para murid, yaitu siapakah dia menurut kata orang dan para murid? Petrus memberi jawab yang oleh Yesus terima sebagai paling tepat, yaitu Yesus adalah Mesias. Sebagai Mesias, maka para pengikut Yesus berada dalam situasi yang berbahaya. Mereka dapat mengalami berbagai penderitaan sebagai akibat menjadi muridnya. Semua itu oleh Yesus disimbolkan dengan salib. Pada masa itu, sahabat, salib adalah alat untuk menghukum penjahat, sekaligus cara penghukuman yang paling hina, yang paling rendah. Dengan perkataan lain, Yesus menegaskan bahwa setiap orang yang mengikut dia harus bersedia untuk berada pada posisi yang paling hina. Mereka harus bersedia untuk memikul salib, bukan menyembunyikannya. Bila kita mencermati hidup kekristenan pada masa kini, apakah kita masih dapat menemukan orang yang sungguh-sungguh mau memikul salib, bersedia menderita karena imannya kepada Yesus, atau menjadi orang Kristen yang cengeng? Alih-alih memikul salib, orang Kristen mungkin, sekali lagi, mungkin lebih suka menjadikannya sekadar sebagai hiasan di leher. Padahal salib itu bukan hiasan, bukan fashion. Salib adalah panggilan, passion. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami harus mengakui bahwa terkadang kami gentar dan lalu menyembunyikan diri dan identitas kami ketika hal-hal yang kami pandang akan merugikan atau mengancam hidup kami datang melanda, datang menerpa, menyerang hidup kami. Terima kasih karena Engkau oleh firman-Mu, Engkau telah mengingatkan kami pada hari ini supaya kami jangan sekadar menjadi orang Kristen kosmetik yang tampak cantik, yang tampak menarik, yang tampak luar biasa, tapi sebenarnya keropos dalam iman, keropos dalam aksi iman, dalam mempersaksikan kebenaran firman Allah, mempersaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan kami terus hikmat dan keberanian pada saat yang sama. Kami berdoa bagi para anak-anak Tuhan yang bekerja di berbagai kantor, baik kantor-kantor pemerintahan maupun kantor-kantor swasta. Mereka yang terhimpit, merasa terhimpit karena berada di tengah-tengah kalangan-kalangan yang suka disebut atau menyebut sebagai mayoritas. Beri mereka hikmat dan keberanian. Mereka jangan jadi batu sandungan dengan sikap yang angkuh atau terlalu sombong atau eksklusif. Tapi juga jangan lalu menjadi takut untuk mempersaksikan siapa mereka sebenarnya sebagai murid-murid Kristus. Biar dengan hikmat dari Allah, mereka dengan meyakinkan dan penuh kearifan
menghadirkan nilai-nilai Kristiani dalam pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, dan pada saat yang sama mereka juga mau berkata-kata tentang kebenaran ketika itu diperlukan di dalam interaksi mereka dengan sesama pegawai, sesama karyawan di tempat mereka bekerja. Lindungilah mereka Tuhan dari yang jahat, beri kearifan dan keberanian untuk mempersaksikan yang benar, mempersaksikan kebenaran, menghadirkan nilai-nilai Kristiani melalui pekerjaan, jabatan, profesi yang Tuhan percayakan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian sahabat renungan kita pada hari ini, dan jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.